Selamat datang di channel Fatfat. Kali ini kita akan mempelajari mengenai routing dasar pada HTTP server di Node.js tanpa menggunakan framework. Mari kita mulai. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil membuat sebuah HTTP server yang sederhana. Kali ini, kita akan mencoba membuat HTTP server dengan menggunakan Node.js dan memanfaatkan routing. Mari kita buat kembali HTTP servernya pakai npm init. Masukkan deskripsinya. Selain cara ini, sebenarnya kita bisa juga langsung copy paste. Jika misalnya project kita ukurannya cukup besar dan kita tidak ingin mendownload kembali package-nya, maka kita juga bisa langsung copy paste ke folder yang baru. Namun karena di sini kita belum menggunakan library yang lain, maka kita bisa dengan cepat menggunakan npm init untuk membuat HTTP server kita yang sederhana. Kita kopikan saja file index yang sebelumnya dan file HTML yang sebelumnya ke project kita yang baru. Oke. Nah, berikutnya kita coba jalankan dulu, memastikan bahwa server ini sudah berjalan dengan baik. Oke, kita sudah berhasil men-serve sebuah halaman web. Welcome to Fatfat. Kita lihat networknya sudah berhasil, statusnya sudah oke juga, 200 status code-nya. Nah, tapi sebenarnya yang kita serve itu apa? Jadi sebenarnya yang kita serve itu adalah semua root gitu ya. Apapun yang kita masukkan di belakangnya, di URL-nya, itu semua nanti akan mengembalikan halaman yang sama. Apapun itu. Jadi kita hanya sebenarnya membuat sebuah halaman web untuk satu web ini. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mencari tahu sebenarnya apa, bagaimana cara untuk membuat routingnya. Kita pakai dulu request di sini ya. Di sana ada request method dan request URL. Kita jalankan dan perhatikan, kita cetak di bagian bawah tadi bahwa sebenarnya kita ada merequest sebuah URL yang namanya slash, misalnya tadi contact, tadi sekarang kita pakai about gitu ya. Nah, ada about-nya dan metodenya adalah get. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dengan informasi ini lah di request URL, kita bisa memanfaatkan itu untuk membuat routing kita di Node.js ini. Misalnya kita buat sebuah variabel untuk menampung request URL-nya. Misalnya kita buatnya namanya ada path name. Kemudian kita cek path name-nya. Jika path name-nya itu sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya di sini itu adalah /about, maka nanti akan otomatis ya mengembalikan halaman yang kita inginkan, ya halaman about, nah gitu ya. Nah, di sini misalnya kita tes dulu dengan mengembalikan sebuah plain text ya. Ini adalah halaman about. Oke. Yang bagian bawah kita buat dalam bentuk R saja. Jadi kalau bukan about, maka dia jalankan yang default yang di bagian bawah. Oke, kita tes about-nya. Bravo, sudah berhasil. Ini adalah halaman about. Karena kita udah cek tadi itu adalah routingnya adalah /about. Nah, sekarang mari kita bukan mereturn sebuah plain text ya, tapi kita mereturn sebuah halaman.
sama seperti sebelumnya, kita bisa load pakai string. Dan di sini halamannya sekarang kita ganti jadi halaman about. Jangan lupa untuk menambahkan HTML about-nya. Kita copy paste-kan aja. Kita ganti namanya. Kita edit sedikit misalnya. Oke, sudah oke ya. Sudah ada halaman about-nya. Kita sudah memastikan nama filenya juga sudah sama. Oke, kita coba sekarang load about-nya. Yes. Bravo, berhasil. Kalau bukan di about, otomatis dia akan meload yang namanya halaman index tadi. Jadi kita masih men-serve routing about saja. Nah, untuk menambahkannya ya kita bisa copy paste saja if-nya. Kalau tadi about, misalnya kita mau tambahin lagi yang lain, gitu ya. Yang tadi yang slash tadi kita kayaknya belum buat, kita buat dulu yang slash. Ini artinya yang bagian home kita yang index. Oke, seperti ini. Jadi kita sudah buat dua routing nih, slash sama slash about. Dan kalau bukan di antara itu maka masuk ke else. Nah, kita tambahin lagi. Misalnya kita tambah kontak. Kita ganti, kita buat sebuah halaman kontak. Jangan lupa untuk buat HTML-nya, karena tadi kita load dari kontak. Kita ganti dikit untuk kontaknya. Oke, kita ganti title-nya dikit. Oke, nah kemudian jika bukan di 3 halaman itu, kita misalnya buat sebuah halaman namanya 404. Artinya kan halamannya tidak ditemukan. Misalnya kita buat sebuah file baru 404.html. Oke, misalnya kita buat dalam H1 aja biar kelihatan lebih jelas. Oke, artinya 404 hanya akan di-load jika kita memasukkan routing yang salah. Di bagian atas bukan about, bukan contact, bukan slash. Mari kita coba sekarang. Ini yang slash, yang welcome. Kemudian kita coba tes yang contact. Yes, this is contact page. Dan kita masukkan lagi about. Yes, this is about page. Dan kalau misalnya kita masukkan yang di luar itu web, misalnya langsung page is not found. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak bukan yang tadi, bukan pas about gitu ya, about kurang as, juga page not found. Nah, kalau misalnya sama nih about dengan about us, kita bisa tambahkan dengan pipe saja, or gitu ya, or. Nah, kita tambahkan aja seperti ini, about kurang as gitu. Jadi untuk dua pad ini isiannya sama nanti, about gitu loh. Nah, seperti ini untuk artinya kita sudah berhasil menambahkan routing sebenarnya di Node.js native JavaScript tanpa framework. Oke. Nah, kalau kita perhatikan strukturnya di sini HTML ini sangat mengganggu ya. Kita bisa buat sebuah folder misalnya namanya views, kemudian pindahkan saja HTML kita ke dalam folder tersebut. Artinya kita buatnya sekarang lebih terstruktur gitu ya.
Kalau enggak, semua file nanti akan pada satu folder yang sama, jumlahnya bisa sangat banyak sekali. Nah, dengan bentuk yang terstruktur, kita bisa lebih mudah memanage sini. Nah, karena kita udah ubah strukturnya, maka kita harus sesuaikan kembali path-nya. Kalau tadi kita buatnya dalam folder views, maka kita harus views slash gitu ya, untuk semua file HTML yang kita tuliskan. Oke, dan kita pastikan berjalan. Ya, sudah berjalan dengan benar. Oke, ini view-nya. Nah, langkah berikutnya misalnya kita ingin menambahkan CSS-nya. Nah, CSS di sini misalnya kita buatnya CSS-nya, kalau kita di desain web kan CSS-nya relatif. Misalnya kita buatnya CSS/style.css kan gitu ya. Nah, misalnya kita buat sebuah folder, ya kita buat folder aja ya. Nah, misalnya foldernya namanya adalah public, dan di dalam folder public di sini kita buat sebuah folder tambahan lagi, itu misalnya CSS. Nah, inilah CSS yang nanti akan menampung seluruh file CSS yang nanti kita akan gunakan. Misalnya kita buat style.css, misalnya kita buat H1-nya, kita kasih background color-nya. Kemudian setelah itu kita akan kasih color-nya. Kemudian sedikit padding supaya rapi. Kemudian kita buat H1 untuk right juga. Ini nanti rencananya untuk yang page not found tadi yang 404, kita kasih warnanya agak merah gitu. Oke, tes saja lah ya. Misalnya oke, udah merah. Oke, kita udah buat nih file CSS-nya. Kita juga sudah tuliskan di dalam link-nya. Nah, pertanyaannya mungkin apakah ini sudah terload atau enggak ya? Sudah berhasil terload atau enggak? Oke, kita kopikan dulu semuanya ke semua HTML kita. Copy linknya dulu. Di sana ada H1-nya ya. Nah, di 404 mungkin di H1 kita akan buat kelasnya red supaya nanti warnanya merah. Oke, nah kita cek. Ternyata file CSS itu tidak berhasil ditemukan. Coba kita lihat isiannya. Oke pun, tapi page is not found gitu. Ingat tadi kita ada pakai asterisk gitu ya. Page is not found gitu. Jadi gimana nih supaya kita bisa load CSS-nya? Nah, kita punya banyak cara ya. Nah, ini 404-nya itu tadi dari sini ya. Nah, sebenarnya kita punya banyak cara nih untuk bisa meload CSS ini. Nah, kali ini saya akan menunjukkan salah satu caranya saja, oke ya. Dan cara ini bukanlah cara yang ya saya sebut yang terbaik atau bukan yang terbaik, tapi ini alternatif. Nanti Anda bisa pilih sendiri. Nah, cara yang pertama adalah ya kita tambahkan aja langsung path-nya, css/style.css. Tapi kalau kita punya resource yang lain, misalnya a.css, maka kita ketikkan lagi path-nya, css/a.css. Kalau dia a.css cukup ribet ya, tapi kita tes dulu deh, jalan nggak? Kita copy lagi misalnya bagian untuk load filenya saja. Untuk headnya nanti kita harus ganti nih, karena bukan HTML dia ya. Kita harus gantinya menjadi CSS. Lihat kembali meme yang ada di MDN. Nah, di sini kita set lokasi filenya, css/style.css juga. Jadi kita langsung memplot ke sana. Nah, kalau kita udah buat seperti ini, oke, css/style.css, maka seharusnya, nah, sudah bisa diakses CSS-nya. Nah, kalau CSS-nya sudah bisa diakses, sebenarnya ya di HTML juga sudah bisa diakses. Seperti ini. Jadi yang tadi background-nya udah kita ubah, padding-nya udah kita tambah, sudah berhasil di-apply di sini. Kita cek, halaman ini belum, ini mungkin catching gitu ya. Kita harus cek dulu sekali lagi. Sudah ada kan? Ini catching aja, kadang memang seperti itu. Jadi di browser itu ada caching ya, kita harus refresh atau
pakai Ctrl F5-nya. Baru terload dengan benar seperti ini. Nah, kalau misalnya dia salah, unknown gitu, ya warna merahnya muncul. Oke, ini caranya sederhana sekali, tapi ribet banget kalau misalnya aset kita banyak. Oleh karena itu, kita akan pakai cara yang kedua. Kita nggak lagi memplot satu persatu, tapi kita akan menload keseluruhannya. Jadi kita main-mainnya di else-nya. Jadi di else itu ditunjukkan kalau tidak ada di pad yang di atas, maka dia otomatis dijalankan. Artinya yang CSS/style.css juga akan dijalankan di sini kalau kita tadi mengkomen yang bagian if-nya tadi ya. Tapi di sini dia juga harus bisa meload yang 404. Oleh karena itu, di sini kita nanti harus melakukan pengecekan. Oke. Pertama-tama kita load aja dulu. Oke, file aset kita jika ada. Kan gitu kan. Nah, jadi file aset kita di folder mana tadi? Public. Maka saya tuliskan foldernya di public dulu, kemudian kita tambahkan pad name-nya. Misalnya kalau tadi kan ada public/css/style.css. Pad name-nya kan sudah jelas /css/style.css ya. Nah, kita load aja dulu di sini. Nah, perhatikan di sana saya tidak menambahkan lagi bagian media type-nya. Kenapa? Karena sebenarnya dari browser dia bisa otomatis allow beberapa type yang kita kirimkan, yaitu salah satunya HTML, CSS, misalnya apalagi gambar, JPG, PNG yang biasa digunakan itu dia bisa load dengan baik tanpa kita tambahkan content type. Nah, misalnya kita load dan ternyata itu tidak ditemukan, maka nanti dia akan masuk ke bagian error nih. Jadi stream itu dia bisa juga menghandle error, yaitu stream on errornya, dan kita bisa meload yang 404 ini. Ini trik kita sekarang. Jadi kita bermain-main dengan bagian errornya. Jadi kalau misalnya bukan aset yang kita load tapi salah pad gitu ya, maka dia akan masuk ke error dan dia akan memanggil yang 404. Nah ini. Jadi tetap yang 404 halamannya tetap bisa jalan. Kalau kita bukan load aset. Nah, sekarang kita tes. Oke, yang 404 udah jalan dan yang aset juga sudah jalan. Gitu ya, yang CSS tadi. Kita tes deh, misalnya kita tambahin sebuah CSS yang baru di CSS folder gitu ya, a.css misalnya. Masukkan saja misalnya P. Kemudian kita masukkan warna background lagi deh. Kita set sebuah warna aja deh. Jadi untuk semua P-nya nanti kita akan kasih warna tertentu. Kemudian nama A ini kita load ya dari index. Misalnya kita loadnya custom deh. Custom A itu kayaknya agak aneh gitu ya. Custom aja deh. Custom, kita rename aja custom. Oke, di index ini kita load custom. Perhatikan kita nggak tambah routingnya ya. Nah, kita refresh. Yes, berhasil di load A-nya. Buktinya paragraf kita udah berwarna. Jadi dengan cara yang tadi, kita langsung meload seluruh asetnya. Oke, meload seluruh asetnya yang ada di public. Jika ditemukan akan di load, jika tidak, maka otomatis masuk ke not found. Nah, di bagian get juga sudah terlihat. Kita udah berhasil load yang style dan custom. Cukup panjang ya kalau kita perhatikan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin bermain-main di bagian URL-nya lagi ya. Nah, di konteknya. Tetapi di konteknya di sini kadang kita ada menemukan tanda tanya ini ya. Ini yang kita sebut sebagai query string. Jadi ada bentuk query string di sini. Misalnya kita ingin kirim sesuatu data ke server untuk di load. Loh, kok nggak muncul ya? Padahal kita kan di /contact. Nah, dia tetap akan menampilkan page not found. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Kita hanya meload yang /contact, bukan /contact tanda tanya. Sehingga kan
dia tidak akan bisa meload dengan benar, karena yang di load itu stringnya itu nggak tepat. Oleh karena itu, kita harus menambahkan sebuah native library lagi ya di Node.js ini, namanya adalah URL. Supaya nanti bagian slash contact tetap akan bisa di load walaupun kita menambahkan query string. Karena di belakang tanda tanya itu biasa ada data yang dimasukkan oleh user untuk mengambil data tertentu, misalnya ya. Nah, kita buat URL path-nya misalnya URL titik parse, kemudian buka kurung di sini request titik URL true misalnya. Nah, setelah itu di path name-nya kita udah bisa ganti, bukan request titik URL yang panjang lagi, tapi URL params-nya part-nya titik path name-nya. Nah, seperti ini. Jadi path name-nya nanti kita akan hanya dapat yang slash contact itu, tanda tanyanya nggak akan dapat. Nah, kalau kita refresh, yes, kita baru kembali lagi ke halaman contact tadi. Seperti ini. Jadi walaupun kita kirimnya ada tanda tanya bla 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 di belakang, misalnya from fatfat gitu ya, yang tanda tanya from fatfat yang merupakan query string itu akan diabaikan ya. Oke, dan dia tetap akan meload halaman dari kontaknya. Nah, untuk bisa mengambil query stringnya, sebenarnya kita punya caranya. Oke, kita bisa misalnya buat variabel namanya query, kita pakai kembali yang URL part-nya, kemudian tadi kita pakai path name, sekarang kita pakai query. Nanti kita ambil query string tadi. Nah, query string apa yang kita mau tampilkan, yang kita gunakan? Nah, di sana query stringnya itu kita pakai yang from. Maka di sini karena kita menggunakan from, maka di sini query-nya juga harus from. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai from, misalnya pakai to, maka nanti di sini query titik to gitu loh. Nah, ini contohnya. Oke, kita lihat apakah berjalan nggak ya ini. Nah, kita jalankan kembali halaman yang sama. Nah, perhatikan di bagian bawah sudah ada nih datanya from titik 2 fatfat. Artinya kita sudah berhasil meload query string yang isian from itu apa gitu loh. Nah, isian from ini bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang dimasukkan oleh user, dan kita dari server itu bisa meload datanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Misalnya bukan fatfat nih dari YouTube misalnya. Nah, perhatikan from-nya udah berubah isiannya. Nah, data inilah yang nanti akan digunakan untuk diproses di bagian server. Nah, jadi dengan menambah URL, kita udah bisa menambah sedikit fungsionalitas pada web kita, dan web kita sudah berjalan dengan baik. About us, contact, query string, sudah oke. Cukup panjang memang, tapi inilah Node.js native ya, tanpa menggunakan framework. Jadi bisa. Berikutnya nanti kita akan pelajari dengan menggunakan framework Express.js. Demikianlah video demo kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video demo yang berikutnya.